itu sebenarnya solusi penyakit degeneratif, stroke, kencing manis, darah tinggi, itu sebenarnya simpel Bapak sekalian. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang bagaimana cara menjaga hidup sehat, cara menjaga supaya tubuh tetap fit segala macam, udah gampangnya begini aja deh. Dulu waktu saya ada training di mana itu ya, di Los Angeles ya, di California itu, saya bingung di sana waktu itu karena belum ada info gitu kan, jadi makan di itu aja, di satu fast food, tapi saya belinya ubi. Ke sana apa sweet potato ya, ubi jalar. Pagi siang malam gitu kan, makan itu doang gitu kan. Nggak berani makan yang lain. Gitu ya, karena itu penting Ibu sekalian. Jadi konsep kaidah sehat dalam Islam itu harus halal ya. Mungkin di sana kan sudah banyak lah, apalagi Anda yang sudah bermukim di sana sudah tahu lah makanan-makanan halal, apalagi kan sudah ada komunitas seperti ini ya. Tapi yang paling penting dari setelah bekam ini adalah menjaga apa yang dimasuk atau masuk dalam tubuh kita. Jaga banget baik-baik. Ya karena apa? Karena iman kita bisa lemah karena banyaknya makanan. Ulama-ulama menyebutkan bahwa iman itu bisa lemah. 5 hal penyebab lemahnya iman. Salah dua diantaranya adalah banyak makan dan banyak bicara nggak bermanfaat, banyak tidur juga sama. Bikin lemah iman. Jadi umat Islam itu, kalau kita ngikutin petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, sudah selesai urusannya. Coba lihat, protokol kita bicara puasa. Saya tuh sampai apa ya, kadang-kadang kita ini kemana aja lah gitu. Bahkan di Toronto, di Kanada, itu ada 2 dokter yang ngobatin orang-orang yang kena diabetes, yang sudah puluhan tahun dengan insulin, itu dengan metode puasa. Dan puasa yang dia jelaskan, itu sebagian besar ada pada puasa-puasa sunnah Nabi kita SAW. Maka saya jelaskan tadi kan, kalau kita benar-benar cinta Nabi, ikutin aja. Bahkan yang luar biasa, bekam ini sekalian, ada hadis yang menjelaskan upah yang pernah beliau SAW berikan pada seorang pembekam. Gitu kan. Masya Allah ya, ada sekalian. Imam Ahmad, saya pernah baca dalam sebuah buku, itu menyebutkan, jadi para ulama-ulama zaman dulu itu kan mereka tuh sangat antusias untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang belum mereka kerjakan. Ya, belum mereka kerjakan. Ya, jadi subhanallah, pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad itu pernah membayar orang hampir sebesar 2 juta rupiah ketika orang itu membekam dirinya. Gitu. Karena Nabi pernah memberikan upah bekam tapi memang secara umum yang kita kenal ya adalah upahnya itu 2 sahurma, kurang lebih sekitar ya mungkin 400 ribuan lah ya. 400 ribuan. Itu kalau pakai, jadi kalau buka klinik bekam sunnah gitu kan, tarif sesuai sunnah Nabi, ya repot kita nggak mau bekam gitu. Karena Nabi ngasih banyak gitu kan. Kita mah cuma gocap doang sih 50.000 gitu kan, 100.000. Ya gitu ya sekalian ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita ya untuk kembali pada Islam. Dan penelitian bekam ini kalau Anda yang di sana mungkin bergelut dalam dunia kesehatan, saya sempat ngobrol dengan salah satu bank syariah di Indonesia. Saya bilang, ayo kita jadikan masjid itu menjadi pusat penyihatan umat, saya bilang. Ya. Pusat penyihatan umat. Jadi nanti setiap bulan, 1 bulan sekali gitu kan, ya udah jamaah masjid itu berbekam aja di masjid gratis. Jangan suruh mereka bayar lagi, gratis saja. Kalau mereka mau bayar aja buat masjid gitu kan. Termasuk juga herbal-herbalnya. Ya, herbal-herbalnya juga kasih gratis sama mereka. Madu, kurma, zaitun, habatus sauda, itu Masya Allah ya. Suplemen penuh berkah gitu kan. Jadi kita manfaatkan itu semua. Jadi puasa-puasa sunnah, ini puasa-puasa ini solusi penyakit degeneratif. Jadi dalam Islam, ya, dalam yang saya pahami ya, itu sebenarnya solusi penyakit degeneratif, stroke, kencing manis, darah tinggi, itu sebenarnya simpel Bapak sekalian. Yang pertama puasa sunnah. Risetnya ada, udah banyak, tinggal baca deh, Anda browsing aja. Fasting on apa gitu, Anda ketemu sesuatu. Mau riset yang level apa ada semua. Ya, puasa-puasa itu seperti itu ya, subhanallah ya. Kemudian solusi yang kedua adalah rempah rimpang ya. Saya mungkin nggak tahu kalau di sana dapat ini susah atau tidak, tapi kalau di Indonesia kan ya model kayak ini apa nih? Kayu manis. Ini mau kayu manis. Bukan kayu siwak. Kayu siwak, bukan. Ini panitia juga nggak tahu sih ini gimana sih kalian. Ini kencur. Oh, kencur. Oh, iya. Inilah anak negeri kita yang tidak tahu tentang barang negeri sendiri ya, konyol kan. Masya Allah. Baru lihat. Nah, ini namanya kunyit. Masya Allah nih kunyit nih. Di Okinawa di Jepang, Bapak Ibu browsing deh.
Nanti coba browsing negara-negara namanya Blue Ocean Country. Itu negara-negara dengan usia harapan hidup yang tinggi-tinggi semua. Amerika nggak termasuk, Indonesia juga nggak termasuk. Indonesia kebanyakan gorengan kali kita ya. Ale gitu. Kalau di sana kebanyakan fast food gitu kan. Coba lihat makanan-makanan mereka. Okinawa itu termasuk negara yang bukan negara, negeri ya, dia provinsi yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Jadi Masya Allah, tinggal manfaatkan saja. Apalagi kita punya makanan-makanan kayak begini ya. Kayak kurma, sekarang kan lagi musim haji yang nggak jadi ini kan, nggak jadi orang berangkat, jadi kurma-kurma kayak begini kan banyak banget sekarang di Saudi. Murah meriah. Apalagi kalau di Amerika Anda bisa dapatkan ini almond. Ada satu buku mungkin teman-teman, subhanallah ya, bisa Anda baca. Ada buku pengarang itu Dr. Michael Greger. Bicara tentang How Not to Die. Itu dokter, Masya Allah itu kan, dokter-dokter yang melenceng ke jalan yang benar gitu. Karena apa jalannya benar? Karena boleh saya katakan, ya dunia kedokteran kayak saya kayak begini, saya tidak menyalahkan nasib ya, tapi memang keadaannya ketika kita belajar dunia kesehatan atau pengobatan di zaman dulu, di zaman 6 tahun saya sekolah dokter itu, ilmu nutrisi itu nggak diajarin coba. Ilmu nutrisi nggak diajarin. Padahal kalau kita bicara keseimbangan, nanti Bapak Ibu kalau mau buka YouTube ada namanya Dr. Jamil Al-Qudsi. Itu dokter di Jordan, dia seorang dokter jantung atau penyakit dalam yang akhirnya sekarang terapi pasiennya dengan menggunakan makanan-makanan. Penyeimbangan. Selesai. Masya Allah kan? Jadi kalau sekarang kita bicara tentang bagaimana cara menjaga hidup sehat, cara menjaga supaya tubuh tetap fit segala macam, udah gampangnya begini aja deh. Apa yang dimakan oleh penghuni surga, kita makan deh. Nah gitu ya. Di surga orang kan nggak ada keringat itu berbentuk kasturi, nggak ada BAB, nggak ada kencing, dan di sana makanan terbaik. Dan prototipe makanan itu Allah berikan di dunia ini. Contoh, nih, jahe. Di surga ada jahe? Ada. Baca aja hadisnya. Di surga ada kurma? Ada. Di surga ada madu? Ada. Di surga ada susu, tapi bukan susu kemasan, susu beneran. Tuh. Kalau kita kan sekarang udah susu kemasan, sudah susu yang sudah campur sana sini lah gitu segala macam. Hadisnya Al-Quran menjelaskan tentang susu, tapi bukan susu kemasan. Gitu loh. Seperti itu. Jadi apa-apa yang ada di surga itu, bahkan di surga Bapak sekalian sudah ada. Kayak zaman sekarang saya sering lagi promo-promo ini nih, probiotik. Di surga tuh udah ada probiotik. Namanya apa? Khamar li syaribin kata Allah. Khamar yang tidak memabukkan, kan khamar. Khamar itu kan alkohol. Alkohol itu kan fermentasi. Jadi kalau Anda sekarang, boleh saya sarankan teman-teman di Amerika nih, kalau mau menjaga kesehatan di saat pandemi kayak begini, jangan pernah tinggalkan probiotik tiap hari. Probiotik itu fermented food, ya fermented liquid, gitu-gitulah. Tapi yang halal ya, cari yang halal. Ya karena cuka apel itu kalau ketemu cuka, apel cider vinegar gitu, apel cider vinegar, itu kalau biasa pakai vinegar gitu tuh. Setahu saya sih itu campur ada alkoholnya, jadi hati-hati juga. Propolis juga sama, dia bagus ya, dia bukan probiotik tapi pemurniannya juga ada yang menggunakan alkohol. Ya. Jadi banyak sekali bro sekarang yang kita bisa bahas sebenarnya, ada ilmu nutrisinya, ilmu keseimbangannya, kenapa tadi katakan sholat tuh kok dikerjakan dengan baik dan benar. Coba nanti deh, Bapak sekalian, coba kerjakan sholat itu sampai keringetan. Luar biasa bro sekalian. Ya, jadi Islam itu agama yang sangat-sangat sehat. Tapi sayangnya umat Islam khususnya di saat sekarang ini ya kita terkena fitnah makanan. Makanan jadi fitnah luar biasa sekarang. Pakai table manner lah, apa makan aja lah. Ini ribet banget urusan makanan, urusan akhirat tuh dipikirin, gitu. Orang makan campur aja tangan gitu, pakai tangan cuk udah makan selesai, cuci tangan, nggak usah heboh-hebohan urusan makanan. Ya, maka kata Nabi SAW waktu terakhir mungkin penutup ya, kan hadis ini kan hadis yang luar biasa, kadang membuat saya terharu dan menangis gitu kan. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu itu kan pernah mengeluhkan nafkahnya yang diberikan oleh Nabi kita SAW. Lalu akhirnya Umar marah sama Hafsah. Akhirnya Umar datang ke rumah Nabi kita SAW, ya, dan Umar mau mengadukan itu, bukan mengadukan tapi meminta maaf. Tiba-tiba waktu mau masuk, Umar lihat Rasulullah lagi tidur di atas pelepah kurma, dan coba lihat Bapak sekalian, badan beliau tuh bercap gitu kan dengan pelepah kurma tadi.
Sampai Umar yang awalnya mau mengadu dalam urusan minta maaf, akhirnya tidak sampai hati nangis Umar. Lihat Rasulullah kayak begitu. Ya. Lalu Nabi bilang, katakannya, ada apa ya Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, engkau kan pemimpin gitu kan. Itu orang Persia, Romawi itu bisa begitu luar biasa, tapi engkau begini-begini amat gitu loh. Lalu Nabi berduduk gitu kan, Nabi kata, ya Ibnu Khattab, kata Rasulullah. Bukankah kau tahu bahwa Allah menyiapkan akhirat untuk kita, kata Rasulullah. Ya. Dan Allah memberi dunia untuk mereka. Ya. Aku ini hidupnya, hadis yang menjelaskan tentang aku, jadilah engkau hidup di dunia seperti seorang pengembara yang berhenti di sebuah pohon. Lalu engkau melanjutkan lagi perjalanan. Begitulah. Kedepannya, kita bukan bahas tentang bagaimana makan yang sehat, bagaimana ini itu, bukan. Tapi kita membahas bagaimana menjaga hati, sehingga nanti kita bisa bertemu Allah dalam keadaan yang baik, jiwa yang tenang, bagaimana menjadi seorang yang pemaaf, orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang syukur, sehingga nanti ketika dia bertemu dengan Allah, Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat luar biasa, yaitu yang ada pada surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'u li ibadi wadkhuli jannati. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.